Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam: Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jamaah khususan muslimah wa ummahat kajian rutin rumah dakwah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah atas karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk bertolabul ilmi, mencari ilmu yang bermanfaat, dalam rangka bertafaqquh fid din, memperdalam agama sebagai bekal bagi kita untuk tatbiq, untuk merealisasikan syariah, dalam rangka pula untuk bertawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, saling mengingatkan dalam kebaikan dan juga kesabaran. Salawat dan iring salam semoga selalu dihaturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikut-pengikut beliau yang senantiasa istiqamah berada di atas sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Ummahat wa akhwat wa jamaah yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin li Imam An-Nawawi. Sampailah kita pada hadis yang ke-1. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab ibn Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Lu'ay ibn Ghalib al-Quraisy al-Adawi. Hadis ini diriwayatkan dari Amirul Mukminin. Apa arti Amirul Mukminin? Pemimpinnya orang-orang beriman. Ini adalah panggilan kenegaraan yang dikehendaki oleh seorang khalifah yang kedua, yakni Umar ibn Khattab.
Beliau lebih suka dipanggil bukan sebagai khalifah, karena khalifah artinya pengganti. Khalifatul Rasulillah, penggantinya Rasulullah. Maka beliau merasa tidak pantas kalau menjadi pengganti Rasulullah. Makanya beliau lebih suka dipanggil Amirul Mukminin. An Amirul Mukminin. Hadis ini diriwayatkan dari Amirul Mukminin Abi Hafsin. Dia adalah bapaknya Hafs. Hafsin, kata para ulama, merujuk pada putrinya yang bernama Hafsah. Artinya adalah bapaknya Hafsah. Atau juga disebutkan kata Hafs itu adalah seekor singa. Maka beliau punya kunyah Abi Hafs, yakni bapaknya singa. Tentu ini adalah merupakan julukan yang sifatnya adalah kiasan dari sosok figuritas dari seorang Umar bin Khattab yang memang terkenal pemberani. Nama asli beliau adalah Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab. Umar anaknya Al-Khattab bin Nufail, putranya Nufail bin Abdul Uzza, putranya Abdul Uzza bin Rayyah, putranya Rayyah bin Qurt, anaknya Qurt bin Razah, anaknya Razah bin Adi, anaknya Adi bin Lu'ay, anaknya Lu'ay ibn Ghalib Al-Quraisy, anaknya Ghalib dari suku Quraisy, dari salah satu kabilah yang namanya Al-Adawi, dari kabilah Adi. Panjang ya. Jadi kalau hadis itu kalau lengkapnya begitu Umar. Ini baru nasabnya Umar bin Khattab, belum perawi yang lain ya, insyaallah. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qal, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar langsung, tidak ada perantara dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya saja amalan itu tergantung dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja setiap orang akan diberikan ganjaran dengan sesuai apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya ia niatkan kepada Allah dan Rasulnya, maka dia berhak mendapatkan ganjaran hijrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya adalah untuk dunia yang ingin dia raih, atau perempuan wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itu adalah kepada apa yang dia niatkan padanya. Muttafaqun ala sihhatih, hadis ini disepakati kesahihannya. Adapun dua imam muhaddisain, yaitu adalah dua orang ahli hadis atau orang yang meriwayatkan hadis. Yang pertama adalah Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaz bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi radhiyallahu anhuma fi sahihima alladhi huma as-sahhul kitab al-musannifah. Jadi kitab ini atau hadis ini diriwayatkan oleh dua imam besar, Imam Bukhari dan Imam Muslim,
yakni salah satunya adalah Abu Al-Husain. Dia punya julukan Abu Husain, nama aslinya adalah Muslim bin Al-Hajjaj bin Al-Qushairi An-Naisaburi, yang sering dikenal dengan Imam Muslim. Dan dalam sahih keduanya, dan keduanya adalah merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Panjang ya, baru dibaca, belum dibahas ya. Kata innama bermakna hanya, sebuah pengecualian. Jadi kalau inna itu sesungguhnya, tapi kalau innama hanya saja, artinya menetapkan sesuatu yang disebut dan mengingkari selain yang disebut itu. Jadi kalau kata innama berarti hanya saja, tidak ada pengecualian dan tidak ada yang lainnya. Menetapkan sesuatu kalimat yang di depannya adalah satu-satunya, hanya saja. Ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang maksud dari kalimat tersebut. Sebagian memahami bahwa niat sebagai syarat sehingga amal tidak sah tanpa niat. Jadi ketika menyebutkan innamal a'malu bin niat, hanya saja amalan itu tergantung niat. Jadi para ulama beda pendapat di dalam memahami niat ini. Yang pertama pendapatnya adalah bahwa niat sebagai syarat sah, sehingga amal tidak sah tanpa niat. Tapi ada sebagian yang lain bahwa mereka memahami niat itu sebagai penyempurna saja, sehingga amal itu akan sempurna apabila ada niat. Jadi ada perbedaan pendapat di antara ulama. Adapun al-a'mal artinya adalah amal perbuatan. Amal perbuatan hamba itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah amal qalbiyah, yang kedua adalah amal nutqiyah. Yang ketiga ini adalah namanya amal jawarih. Apa itu amal qalbiyah? Amalan hati. Apa contohnya amalan hati? Ikhlas, itu amalan hati. Niat yang ikhlas itu amalan hati. Kemudian apa lagi? Sabar, syukur, takut, harap. Itu adalah amal qalbiyah, amalan hati. Maka oleh karenanya bahwa pembahasan ikhlas atau riyadhus shalihin nanti kita bahas banyak sekali berkaitan dengan amal qalbiyah. Kemudian yang kedua disebutnya amal nutqiyah. Apa nutqiyah? Amalan lisan. Nutqi, nutqun, an-nutqu, an-nutqiyah. Amal nutqiyah, amal lisan. Artinya apa? Amalan lisan itu amal yang dikerjakan oleh lisan kita. Contohnya 2 kalimat syahadah yang kita ucapkan. Kedua, ummahat belajar Al-Quran, membacanya. Membaca Al-Quran itu amal nutqiyah. Kemudian zikrullah itu juga amal nutqiyah. Apa lagi? Qaulul hasan, berkata yang baik, yang menyejukkan, yang membuat saudaranya bahagia, itu juga amal lisan. Itu amal lisan, itu amal nutqiyah. Kemudian yang ketiga disebutnya amal jawarih, amalan anggota badan. Jadi kalau amal jawarih meliputi segala banyak aspek. Yang paling
kentara itu amal jawarih, itu adalah sholat. Itu sholat itu adalah kumpulan amal jawarih. Ketika kita takbiratul ihram sampai salam, itu adalah satu majmu'ah, suatu kumpulan daripada amal jawarih, amalan anggota badan. Jadi amal perbuatan itu dibagi tiga. Maka kategori innamal a'mal, sisanya saja, atau bisa juga diterjemahkan sesungguhnya amalan itu hanya tergantung niatnya, itu boleh juga. Tapi kalau yang lebih praktis, hanya saja amalan itu bergantung pada niatnya. Jadi al-amal, ingat kalimatnya al-amal, kembali kepada tiga amalan perbuatan tersebut. Niat itu memang sengaja harus dihadirkan dalam hati. Niat ada di mana? Di dalam hati. Jadi yang namanya niat itu amalan hati. Makanya niat itu tergantung dari hatinya. Hadirkan dalam hati, atau menguatkan sebuah keinginan atau motivasi yang sudah ada dengan lebih kuat lagi. Dan bukan disebut niat jika hanya terlintas di hati sesaat. Jadi kalau cuma kepengenan, pengen, tapi nggak ada kesengajaan untuk mau melakukannya dengan penuh motivasi dan usaha, maka itu belum niat namanya. Ummahat mau sholat tahajud, baru kepengen, belum niat. Kalau sudah niat, dia berupaya untuk bangun sholat tahajud dan mengerjakannya. Ummahat mau sedekah, belum dikatakan niat kalau belum menyengajanya dalam rangka mencari ridho Allah tabaraka wa ta'ala. Maka niat menurut arti katanya, maknanya adalah al-qasdu, menyengaja. Jadi kalau yang namanya niat itu menyengaja. Ummahat, kalau ummahat pergi ke sini menyengaja dalam rangka mencari ridha Allah, berarti sudah berniat yang baik. Tapi kalau ummahat belum menyengajanya untuk mencari ridha Allah, berarti belum niat yang baik. Ya. Jadi niat itu adalah al-qasdu. Sebagaimana salah satu kaidah bunyinya, qasdus syai' muqtaranan bi fi'lih. Menyengaja dalam hati, menghadirkan motivasi di dalamnya ketika hendak melaksanakan pekerjaan, kemudian dibarengi dengan perbuatan itu. Nah, jangan bingung ya. Jadi kalau urusan niat ini ada menyengaja diri, artinya dia harus ada upaya. Baik atau buruknya niat seseorang akan berpengaruh pada baik atau rusaknya sebuah perbuatan. Jadi di antara tiga amalan ummahat, ada amalan hati, amalan lisan, dan amal perbuatan badan. Maka yang paling penting dan paling berpengaruh itu adalah namanya amalan hati. Dan niat itu baik atau buruknya sangat berpengaruh dengan baik buruknya amal perbuatan itu.
Pertama, kalau seseorang itu sudah niat ikhlas mencari ridha Allah, maka dia husulul ajri, yakni mendapatkan pahala. Itu contohnya. Jadi kalau orang itu niatnya benar mencari ridha Allah tabaraka wa ta'ala, maka amalan perbuatannya, badaniahnya itu diterima dan diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau orang yang buruk niatnya, tidak dalam rangka mencari ridha Allah, maka amalannya haba'an mansyura, mardud, tertolak. Haba'an mansyura, seperti debu yang berterbangan. Nah, ketika Allah Ta'ala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna a'malka wa la takunanna minal khasirin. Kalau sekiranya kamu menyekutukan Allah, tidak ikhlas mencari ridha Allah tabaraka wa ta'ala, maka sungguh-sungguh akan menjadi hilang semua amal perbuatanmu dan kamu benar-benar termasuk golongan yang merugi. Jadi kalau kita itu tidak ikhlas niatnya dalam melakukan sebuah perbuatan, maka perbuatan itu menguap menjadi perbuatan yang sia-sia, tidak diterima dan tidak diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Sama kalau kita hadir di majelis ini tidak ikhlas mencari ridha Allah, hadirnya kita itu tidak diterima dan tidak diberi pahala. Maka perlu kita setiap amal perbuatan hadirkan niat di dalam hati kita. Menghadirkan niat di hati atau memotivasi sesuatu yang akan dilakukan untuk memperoleh pahala harus terwujud dalam batin seseorang untuk membedakan antara kebiasaan atau adat dengan pekerjaan yang ditujukan kepada Allah. Jadi menghadirkan niat di hati itu menjadi pembeda antara sebuah kebiasaan atau itu adalah amal perbuatan yang ditujukan kepada Allah. Misal ummahat itu masak itu belum tentu loh untuk Allah tabaraka wa ta'ala dalam rangka mencari ridha Allah. Masaknya ibu belum tentu itu adalah berpahala. Bisa jadi karena memang hanya sekedar memang itu adalah aktivitas kebiasaan sehari-hari. Kedua, bisa jadi untuk ya hanya mencari ridho suaminya saja tanpa ada embel-embel mencari ridho Allah. Bisa. Dan kalau itu kenyataannya belum tentu berpahala. Orang dapat musibah, ketika dia dapat musibah, dia bersabar. Bersabar itu belum tentu sabarnya untuk Allah, belum tentu. Maka tadi kita katakan, kalau seseorang itu sabarnya untuk mencari ridha Allah, maka sabarnya bisa menggugurkan dosa dan menambah pahala. Tapi kalau dia dapat musibah, dia tahan, tidak ngeluh, tapi bukan karena Allah, maka ya sabarnya itu tidak diterima. Sabarnya itu tidak memberikan pahala. Bisa jadi amal ibadah yang dikerjakan seperti sholat, puasa di bulan Ramadan atau puasa sunnah yang lain, itu dikerjakan cuma karena itulah habit atau itulah yang namanya kebiasaan saja, adat saja. Maka hati-hati. Ada seorang ulama menggunakan sebuah kaidah, ibadatul ghaflah adat wa adatul yaqdhah ibadat. Ini umahat penting banget pembahasan kita. Ibadatul ghaflah, ibadahnya orang yang lalai
adatun, cuma dicatat sebagai kebiasaan saja, belum tentu pahala. Orang datang bulan Ramadan itu ada mana banyak orang kemudian persiapan untuk puasa bareng. Ingat baik-baik bahwa puasanya itu belum tentu karena Allah kalau dia tidak niatkan untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Bisa jadi dia puasa hanya karena memang yang lain puasa, dia nggak enak kalau nggak puasa. Maka puasa orang yang niatkan dirinya karena Allah dengan orang yang puasa karena nggak enak, maka nilainya berbeda. Jadi dikatakan wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja setiap orang itu akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan yang diniatkannya. Kita kesini umahat, datang ke kajian ya, atau mungkin yang sedang menyaksikan secara online, kalau itu hanya karena ndak enak sama orang, ndak enak sama temen, ndak enak sama gurunya, hati-hati, belum diterima oleh Allah, belum tentu berpahala di sisi Allah. Jadi bagaimana seharusnya? Niatkan karena Allah. Saya datang ke kajian rumah dakwah lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun tidak dilafazkan, tapi kita niatkan dalam hati kita, bismillah, lillahi ta'ala. Makanya ini sangat berpengaruh pada baik buruknya perbuatan kita. Jadi ibadahnya orang yang lalai dari zikrullah, tidak niat karena Allah Ta'ala, hanya dicatat kebiasaan. Wa adatul yaqdhah ibadat, sedangkan adat, kebiasaan orang yang selalu ingat kepada Allah untuk menghadirkan niat, dicatat ibadah. Tuh luar biasa. Jadi bagi orang yang selalu ingat sama Allah, kebiasaannya saja itu bernilai ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidur ya ibadah, semuanya itu ibadah. Kapan bisa seperti itu? Diniatkan dalam rangka mencari ridho Allah. Ummahat makan, niatkan karena Allah. Gimana makan niat karena Allah? Niatkan makan yang kita, makanan yang kita makan itu menanggakkan punggung kita, lambung kita, untuk bisa mendirikan ibadah, maka makannya juga bernilai ibadah. Luar biasa umat. Nah tadi kita katakan makan dan minum itu kebutuhan kita loh sebagai manusia untuk bertahan hidup. Tapi kalau diniatkan untuk menegakkan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka setiap suapan yang kita masukkan ke dalam mulut kita nilainya ibadah. Tidur itu ibadah. Kapan tidur bernilai ibadah? Ketika tidurnya diniatkan untuk istirahat sehingga nanti bisa bangun menegakkan ibadah kepada Allah, maka tidurnya bernilai ibadah. Kalau tidur di majelis ibadah enggak? Tapi kalau dia kecapean, lelah, ya, sudah ditahan-tahan matanya berat, sudah minta sama Allah, ya Allah jangan ngantuk, tapi Allah kirim ngantuk, ya itu bisa bernilai ibadah. Cuma ya harus usaha dulu. Kalau ngantuk wudu, karena kadang ngantuk itu juga bernilai ibadah dan pertolongan kepada Allah ya.
tergantung situasi dan kondisinya. Jadi kalau di majelis ngantuk, usahakan jangan tidur, tahan. Kalau nggak bisa tahan, cari gimana caranya nggak tidur. Boleh wudu, boleh apa lagi? Lari, lari kejauhan. Olahraga sedikit, ya, peregangan silakan. Apa lagi? Ya obatnya tidur apa? Obatnya ngantuk. Makan, masya Allah. Ya nggak mungkin makan sambil tidur, nggak mungkin. Tapi habis makan tidur lagi. Nah, ini masalah. Ibadah. Jadi kalau kita makan atau tidur, diniatkan untuk mencari ridha Allah, ya, tahan itu kita. Allah. Lanjut, masih banyak pembahasan kita. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Lihat. Artinya apa? Semua amal kebajikan, baik yang lahiriah, yang dia jiwa, amalan hati maupun lisan, tergantung dari yang diniatkannya, dan ia mendapatkan pahala dari Allah jika memang diniatkan untuk Allah. Kalimatnya gitu, jika diniatkan untuk Allah maka dia dapat pahala. Semakin banyak niat akan sesuatu karena Allah, maka semakin banyak pula ganjarannya di sisi Allah. Maka kita tahu bahwa amalan itu yang paling penting adalah ikhlas karena Allah. Wah, banyak sekali kalau berbicara perkataan ulama. Jadi amalan yang paling a'zamul a'mal itu adalah ikhlas. Bahkan ada ulama mengatakan bahwa amalan ikhlas itu lebih utama daripada amalan itu sendiri. Misal orang pergi haji, pergi haji itu amalan yang besar, tapi lebih besar lagi adalah ikhlas. Kenapa? Karena orang yang melaksanakan ibadah haji tidak ikhlas, ya percuma. Kata Imam Ibnu Mubarak itu bunyinya, rubba kabirin tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amalan-amalan besar itu menjadi sia-sia dan kecil nilainya gara-gara niat. Jadi kalau orang melakukan amalan hebat, amalan besar, pahalanya luar biasa, tapi kalau dia tidak ikhlas, ya percuma. Umahat itu ada pada satu amalan yang utama. Nabi pernah bersabda, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'alama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Tapi kalau tidak ikhlas, itu sia-sia. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim itu disebutkan banyak orang-orang yang nanti dipanggil oleh Allah. Ada 3 golongan. Salah satu diantara yang pertama adalah qari muallimul Quran, orang yang pandai membaca Quran dan pinter tentang Al-Quran. Allah panggil, ya, apa yang kau gunakan dari nikmat yang telah kuberikan? Maka orang itu mengatakan, saya gunakan seluruh nikmat dari atas jalanmu ya Allah, belajar mengajarkan Al-Quran, membaca Al-Quran. Apa yang Allah firmankan? Kadzabta, kau dusta. Bukankah kau baca Al-Quran supaya orang memujimu, bacaanmu baik sehingga kau disebut qari? Atau kau ajarkan Al-Quran
supaya kau disebut alim dan kau sudah dapatkan di dunia. Kau dipanggil qari, kau dipanggil ulama, kau dipanggil ustazah, ustaz. Maka kemudian Allah perintahkan kepada malaikat untuk menyeret wajahnya, bahkan dalam riwayat menyeret hidungnya sampai ke neraka. Jadi berat itu. Jadi amalan yang besar, yang lebih besar lagi adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak bisa kita meremehkan ikhlas ini. Maka tuntunan niat atas amal wajib hukumnya ikhlas karena Allah Ta'ala. Wajib. Jadi konsekuensinya itu bukan kalau nggak ikhlas nggak diterima aja, enggak. Konsekuensinya orang yang nggak ikhlas dihukum Allah. Tadi hadisnya. Jadi kalau orang nggak ikhlas, bukan hanya nggak diterima amalnya, diancam azab. Orang yang menuntut ilmu tidak ikhlas mencari ridha Allah, maka ancamannya juga neraka. Jadi ikhlas itu hukumnya wajib bagi kita, semuanya wajib itu. Tidak boleh bagi kita melalaikannya. Jadi apa? Ikhlas wajib dalam setiap amalan kita. Ketika niat diharuskan dalam setiap aktivitas apapun, di situ pula niat harus diiringi dengan ikhlas dalam bentuk apapun. Dengan demikian niat karena Allah dan ikhlas karena Allah tidak dapat dipisahkan. Ya niat itu ya ikhlas gitu. Karena nggak ada lagi niat itu kecuali harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana? Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu kalau mau melakukan sesuatu beliau anjurkan bertanya 3 hal. Madza ta'mal? Wa limadza ta'mal? Wa liman taf'al? Atau ta'mal. Jadi kita kalau sebelum melakukan suatu amalan hendaknya muhasabah, evaluasi, mempertanyakan diri kita yang pertama, madza ta'mal? Apa yang sedang kau kerjakan? Kalau kita mau sholat ya kita jawab, saya mau sholat. Pertanyaan yang kedua, limadza ta'mal? Kenapa kau kerjakan? Kita bisa jawab, karena diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Ini hukumnya wajib, sholat wajib soalnya. Terus pertanyaan ketiga, liman ta'mal? Untuk siapa? Dijawab gimana? Untuk Allah, mencari keridhaan Allah. Itu ya. Kalau ketiganya nggak bisa dijawab, bukan amalannya ditinggalkan, tapi kata Imam Asy-Syafi'i diperbaharui, dijawab. Kalau memang tidak bisa jawab, cari jawabannya. Kalau memang jawabannya jelek, dibenerin. Kalau salah jawabannya, itu setidaknya akan mengingatkan kita supaya bahwa amalan yang kita kerjakan harus ikhlas. Jadi karena beratnya amalan ini, ya, sehingga para ulama mengatakan bahwa tidak ada amalan yang paling berat kecuali memastikan niat karena Allah, ikhlas karena Allah. Itu amalan yang paling berat. Bagi ulama saja begitu. Maka oleh karenanya ya kita harus benar-benar ya, benar-benar concern, benar-benar serius untuk memastikan karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian Imam Ibnu Qayyim pernah berkata, perbuatan baik yang tidak diiringi oleh keikhlasan maka ia tak manfaat. Seperti seorang pengelana yang berbekal air minum lalu berjalan jauh dengan rasa letih dan penat, namun tidak bermanfaat akhirnya. Ini itu tamsilnya, perbandingannya, permisalannya cukup luar biasa ini. Pengelana itu orang yang mereka harus keluar dari kampungnya, keluar dari rumahnya. Ini namanya pengelana ya. Berat meninggalkan rumah itu berat. Jujur itu berat sekali. Kalau meninggalkan rumah sehari, 2 hari masih tahan, 3 hari masih tahan. Tapi kalau sudah berpuluh hari, nanti akan terasa namanya homesick namanya. Kangen rumah, sampai sakit rumah. Homesick, sakit rumah. Maknanya kerinduan yang menyebabkan perasaan tertekan karena rindu kampung halaman. Sehingga apa? Sehingga mengingat-ingatnya terus sampai lupa kebahagiaan. Nah itu. Nah, pengelana itu berat, keluar dari rumah itu berat. Apalagi berjalan jauh, pasti letih, pasti penat. Tapi perjalanannya nggak manfaat, itu loh masalahnya. Berat. Sudah keluar dari rumah, berkelana nggak tujuan, nah itu berat lagi, nggak manfaat. Ya setidaknya kalau kita mau pergi jauh kan ada alasannya kan. Kalau ada alasannya, ada tujuan yang manfaat, itu niscaya yang jauh jadi dekat, terasa dekat. Tapi kalau cuma jalan lontang-lantung nggak ngerti tujuan, nggak manfaat itu, maka pasti perjalanan itu meletihkan, membuat diri kita penat dan bosan. Ada orang susah payah mengerjakan suatu amal soleh, dia berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban harta, tapi nggak dapat apa-apa, kan rugi gitu loh. Datang ke kajian, dari rumah ke kajian sekian puluh kilo, kan gitu. Lalu kemudian korban apa lagi? Korban waktu kan, jelas. Ini jam 2 atau setengah 2. Enaknya tidur, tapi nggak boleh tidur. Kajian. Apalagi korban tenaga, jelas tenaga mesti dikorbankan. Fisik, hadirnya fisik menghabiskan energi juga. Kemudian apa? Harta, uang. Untuk sampai ke sini berapa bensin yang dikeluarkan kan gitu. Itu juga berkorban harta. Tapi kalau tidak ikhlas, 3 pengorbanan tadi jadi sia-sia, rugi gitu loh, rugi. Jadi makanya kalau kita misalnya melakukan suatu amalan, mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran, ini amalan hebat. Tapi jangan sekedar melakukan kebiasaan. Coba niatkan, kembali niatkan, evaluasi niatnya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih tandanya orang yang ikhlas itu? Tandanya orang ikhlas itu tidak butuh pujian, tidak butuh penghargaan, dipuji, dihargai ataupun tidak mengganggu amalannya. Ya, jadi mau dipuji, mau enggak, dia tetap jalan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihina, tapi dia yakin karena Allah, tetap jalan. Ada orang nyinyir, tapi memang karena Allah Jalla wa ala, tetap jalan. Itu orang ikhlas. Jadi mau ada pujian atau celaan, tapi kalau memang dia itu lakukan sesuai dengan kaidah syariah dan tidak bertentangan,
dan itu adalah dalam koridor yang diridhoi Allah, maka kerjakan. Itu orang ikhlas. Yang kedua, tidak beda antara sir dan alaniyah. Orang yang ikhlas itu nggak beda antara dia sedang sendiri dengan orang lain. Nggak beda. Lagi sendiri amalannya bagus, lagi bersama manusia yang lain amalannya juga tetap bagus. Bahkan untuk kondisi tertentu dia sembunyikan amalannya. Dia sembunyikan itu. Itu orang ikhlas. Jadi antara yang sembunyi, antara yang nampak, itu sama. Itu tanda kita ikhlas. Kemudian apa lagi tanda keikhlasan? Tanda keikhlasan yang berikutnya, ini yang paling kentara, istiqamah. Ikhlas. Orang yang ikhlas itu istiqamah. Allah akan berikan kepadanya kekuatan untuk melaksanakan kebaikan setelahnya. Ya tadi kita katakan orang yang ikhlas itu in ajriya ila Allah, pahalanya disandarkan kepada Allah tabaraka wa taala, pahala yang tertinggi. Ya, tapi kalau kita mau lihat ciri-ciri ini ya untuk muhasabah diri kita saja. Tidak perlu menilai orang lain. Tadi kita katakan tanda-tanda itu adalah untuk diri kita sendiri, evaluasi diri kita. Karena yang tahu ikhlas atau tidak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita sendiri tuh belum tentu dan belum bisa menentukan kita ini sudah ikhlas atau belum. Bahkan kata para ulama bahwa orang yang ikhlas itu tidak akan pernah ngaku dia ikhlas. Orang yang dia mengaku ikhlas, maka perlu dia perbaiki keikhlasannya. Banyak ya amalan kayak gitu. Ada orang yang istighfar, tapi dia perlu istighfar dari istighfarnya. Pusing nggak, Bu? Enggak ya? Karena kadang orang yang ada yang astagfirullah, astagfirullah, tapi lagi maksiat, ada aja itu. Maka dia perlu istighfar dari istighfarnya. Kalau ada orang yang ngaku ikhlas, kata para ulama, dia harus perbaiki keikhlasannya. Kata ulama, ada seorang nama ulama besar, Imam mazhab Syafi'i, ulama hadis, gurunya Imam Bukhari. Dia namanya adalah Imam Ibrahim Ad-Dastawai. Imam Ibrahim Ad-Dastawai itu pernah mengatakan bahwa aku melakukan sebuah perjalanan untuk mencari hadis dengan tingkat kesusahan menjangkau para perawi hadis itu. Tapi tidak ada satupun perjalananku yang aku pastikan sudah ikhlas. Ulama besar ini. Seorang ulama besar saja tidak bisa memastikan beliau itu ikhlas. Padahal kalau dari perkataan murid-muridnya, maka murid-muridnya berkata, termasuk Imam Bukhari berkata, tidak kutemukan orang yang paling ikhlas di dunia ini kecuali guru kami, yaitu Imam Ibrahim Ad-Dastawai. Coba. Jadi makanya tidak ada orang yang ikhlas itu benar-benar ngaku dia sudah ikhlas. Jadi kita tuh pokoknya evaluasi kepada diri kita sajalah. Jadi seseorang kalau tidak ikhlas, ya tidak perlu kita nilai, kita orang luar, karena orang urusan ikhlas itu urusan hati soalnya. Dan hati itu yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, bagi seorang dai, seorang muallim, ustazah, ustaz, makna ikhlas itu ketika ia mengarahkan perkataannya, perbuatannya, jihadnya hanya untuk Allah, mengharap ridhonya dan kebaikan pahalanya tanpa melihat pada kekayaan dunia, tampilan, kedudukan, sebutan, kemajuan atau kemunduran.
Ini kadang-kadang yang level dai, da'iyah, mu'alim, mu'alimah, ustazah, ustaz, kadang juga terjebak dalam sektoral amaliyah berkaitan dengan lembaga institusinya, sehingga kadang-kadang lupa dengan tujuan mencari ridho Allah. Kita tidak katakan bahwa tidak boleh mengambil itu dari hal-hal dunia, tidak. Yang penting jangan jadi tujuan utama. Itu tuh tinggal apa sih kita katakan akan mengiringinya. Jangan jadi tujuan dasar. Maka rumah dakwah kita, alhamdulillah, untuk menghadirkan keikhlasan niat, punya program gratis. Itu alhamdulillah. Kita perlu apresiasi itu pada pengurus semuanya, bahwa kita punya program gratis. Ada yang berbayar, tapi juga ada yang digratiskan. Itu untuk apa? Untuk semata-mata menjaga keikhlasan, biar tidak hanya profit minded, ya. Apa istilahnya dalam bisnis itu? Jadi pikirannya hanya profit, gitu loh. Jadi maka kita semua pengurus semuanya bismillah gitu, karena Allah. Jadi bukan hanya profit. Profit itu akan mengikuti. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kalau ngurusi umat, Allah Ta'ala berikan insyaallah, tidak perlu takut, ya, tidak perlu takut. Maka prinsip kita juga dalam rumah dakwah itu memberikan pengetahuan seluas-luasnya. Nah, kita apresiasi semua itu, ya, Masya Allah. Bagaimana kita mencerdaskan umat dengan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya, semaksimal kesanggupannya, Masya Allah. Jadi kalau orang yang ikhlas itu dedikasinya juga beda. Dedikasi itu berkaitan dengan komitmen, ya, komitmen, kesungguhan untuk meraih sebuah tujuan, dan di situ dia arahkan dalam rangka mencari ridho Allah Ta'ala. Jadi kita sebagai seorang dai, mu'alim atau siapapun, ya, jangan memikirkan bahwa harus maju berkaitan dengan profit, harus maju, tidak boleh mundur dengan cara yang tidak sehat. Tapi kalau cara sehat ya boleh, pengen maju kok, masa nggak boleh? Bikin terobosan, bikin jaringan, ataupun bikin yang komunikatif, sinergis dengan yang lain, itu bagus untuk kemajuan. Tapi ingat, jangan dengan yang tidak sehat. Apa sih yang nggak sehat itu? Mengangkat diri sendiri, menjatuhkan orang lain, tidak boleh, ya. Jangan seperti itu, ya. Ya, siapapun yang mendengar ini, bahwa jangan sampai kita itu malah bangga saudara kita hancur, jangan, nggak boleh. Kita mengelola umat bareng-bareng, ayo bismillah, lillahi ta'ala. Maju mundur karena Allah Ta'ala. Kita jauh usah mikirin bagaimana harus ini, harus itu, tapi akhirnya melakukan sesuatu yang tidak diperkenankan dalam syariat, atau melanggar adab dan akhlak, na'udzubillah. Kita harus tetap konsekuen dan konsisten pada jalan kebenaran, ikhlas karena Allah, jalani, ya. Kita tinggal jalan. Kita ini semuanya pekerja Allah, kita ini pegawainya Allah semua. Jadi kalau kita di jalan Allah itu, Allah akan mudahkan jalannya biiznillah. Nah, selama kita baik, insyaallah, ya. Maka arahkan perkataan kita, perbuatan kita, jihad kita, kesungguhan kita untuk Allah, mengharap ridho Allah dan kebaikan pahalanya. Ya, sisanya hasil dan yang lainnya serahkan saja sama Allah Ta'ala. Hadis kedua, wa an ummil mu'minin Ummi Abdullah Aisyata
radhiyallahu anha qalat. Hadis ini yang kedua diriwayatkan dari Ummul Mukminin. Siapa Ummul Mukminin? Ibunya orang beriman. Kalau orang ya lain, misalnya orang kita disebutnya ibu negara. Nah itu. Kalau Indonesia kita di pemerintah namanya ibu negara. Kalau di luar misalnya Amerika disebutnya first lady. Nah, tapi kalau dalam Islam ya itu namanya Ummul Mukminin. Ibunya orang-orang beriman, artinya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini gelar beliau ya. Adapun julukannya disebut Ummu Abdillah. Apa Ummu Abdillah? Ibunya Abdullah. Memang Ibunda Aisyah punya anak namanya Abdullah. Kan kalau ummahat punya anak Abdullah berarti disebutnya Ummu Abdullah. Ummu Abdillah. Nah, sebutan Ummu Abdillah ini juga julukan yang melekat kepada Ibunda Aisyah karena memang Abdullah bin Zubair itu adalah keponakan beliau yang dari kecil diurus oleh Ibunda Aisyah. Makanya orang menyebutnya Ummu Abdillah. Aisyah radhiyallahu anha, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghzu jaisal Ka'bah fa idza kanu bi baida minal ardi yakhsifu bi awalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yakhsifu bi awalihim wa akhirihim wa fihim aswaqihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yakhsafu bi awalihim wa akhirihim summa yub'asuna ala niyatihim. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ada sepasukan tentara yang hendak memerangi menghancurkan Ka'bah. Ini dinisbatkan pada pasukan gajah. Kemudian setelah mereka berada di suatu padang dari tanah lapang, lalu dibenamkan dalam tanah tadi dengan yang pertama sampai yang terakhir dari mereka semuanya. Karena Ka'bah ini dijaga Allah ya. Jadi siapa yang menyerang Ka'bah, memerangi Ka'bah, maka di sana Allah akan hancurkan, termasuk pasukan gajah tadi. Tapi dalam kasus ini, kalau ada yang menyerang Ka'bah, mereka dibenamkan dalam tanah. Berarti dibenamkan itu dimasukkan dalam tanah, dibenamkan seperti korun ya, dibalik tanahnya, atau mungkin juga amblas longsor, bisa jadi begitu, atau mungkin juga likuifaksi, bisa saja. Dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir, mereka semua dibenamkan dan masuk ke dalam perut bumi. Maka Ibunda Aisyah bertanya, saya berkata, ya Rasulullah, bagaimana semuanya dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir, sedangkan di antara mereka itu ada ahli pasaran. Ahli pasaran maksudnya pedagang ya. Serta ada pula orang yang tidak termasuk golongan mereka yang menyerang gitu. Kalau digeneralisir semuanya dihukum atau dibenamkan ke dalam bumi, bagaimana? Mereka tidak berniat ikut menggempur Ka'bah gitu. Maka Rasulullah menjawab, ya, semuanya dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian nantinya mereka itu akan dibahas, dibangkitkan dari masing-masing kuburnya sesuai dengan niat-niatnya sendiri,
untuk diderapi dosa atau tidaknya. Hadis ini disepakati oleh Imam Muhaddisaini muttafaqun alaih, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim, tapi lafaz di atas adalah menurut Imam Al-Bukhari. Jadi hadis kedua ini ini berkaitan dengan mungkin banyak pertanyaan di antara kita ya. Jadi ketika ada suatu negeri itu memang diberikan hukuman seperti mungkin yang terakhir di Palu gitu ya. Mungkin juga tsunami yang ada di sekitar Lampung, biar nggak jauh-jauh ya. Jadi bisa karena memang ada nampak jelas perbuatan dosa, kerusakan dan perzinahan, lalu kemudian Allah hukum dengan adanya tsunami. Tetapi yang terdampak tsunami ini bukan hanya yang ahli maksiat saja, tetapi ada di antara mereka yang juga orang-orang soleh gitu. Mereka kena dampaknya, bisa jadi juga meninggal dunia karena tsunami tersebut. Maka kondisi demikian itu bisa berlaku bagi mereka. Statusnya tergantung kondisi mereka pada saat itu. Nah, kalau tadi bahasanya adalah menyerang Ka'bah, ini kan ada orang yang datang ke Mekah, ada yang memang mereka mau menyerang Ka'bah, tapi juga ada yang pedagang. Cuma dalam satu padang pasir yang sama, karena memang di teritorial yang sama, kemudian semuanya tetap dibenamkan ke bumi. Maka kondisi demikian tergantung kondisi niat mereka masing-masing. Makanya ada satu firman Allah bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Hendaklah takut ketika Allah tabaraka wa taala memberikan musibah kepada bukan kepada orang-orang yang zalim berbuat maksiat saja. Artinya apa? Artinya orang-orang soleh di dalamnya juga ikut kena dampaknya. Maka kondisi begini tergantung niat. Makanya penting umat kita itu setiap hari, setiap waktu memperbaiki niat kita dalam setiap kondisi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu diantaranya dengan zikir kepada Allah Ta'ala itu menyebabkan kita juga karena Allah Ta'ala minimal zikir. Jangan sampai ya kita lalai dari itu. Dan kita kelak akan dibangkitkan berdasarkan niat kita masing-masing. Ya. Orang misal kalau secara individu ya, na'udzubillah ada orang jalan bawa motor, terus tiba-tiba ada tersapu mobil sehingga meninggal di tempat. Maka itu juga tergantung niat masing-masing. Dia dalam rangka apa itu? Makanya tadi sebelum apa-apa, melakukan apa-apa, niat karena Allah. Umat ke pasar, niat karena Allah. Umat kemanapun, niat karena Allah. Biar apa? Biar tercatat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, waktu jualah ya yang sangat terbatas, karena memang salat asar kita sangat dekat ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Di hadis yang kedua, kita semua dibangkitkan tergantung niat kita masing-masing. Jadi niat ini menjadi pokok yang penting bagi kita, dan mari kita selalu perbaiki niat kita. Wallahu a'lam bishawab.